Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lebih dari sekedar jepret-jepret foto biasa ya. Kita mau benar-benar ngebahas gimana caranya bikin kamera kita itu jadi alat buat cerita, yang bisa menangkap bukan cuma gambar, tapi juga emosi, ide, dan kisah di baliknya. Coba deh bayangin, tiap hari kita tuh kayak kan dibanjiri ribuan gambar, entah itu di media sosial atau dimanapun. Scroll, scroll, scroll terus, rasanya nggak ada habisnya ya kan? Nah, tapi di tengah lautan gambar itu, sering banget kita ngerasa kayak ada yang hampa gitu. Fotonya banyak banget, tapi kok sedikit ya yang bener-bener nyentuh hati atau punya pesan yang dalam. Seolah-olah, ya itu, banyak foto yang kayak kehilangan jiwanya. Oke, jadi apa sih masalahnya? Gini, teknologi emang canggih banget sekarang. Semua orang bisa jadi fotografer pakai HP doang. Tapi, justru disitulah kadang kita lupa sama fungsi paling dasarnya foto, sebagai alat komunikasi. Jadinya, banyak banget foto yang cuma sekedar dokumentasi biasa, tanpa ada pesan yang mendalam. Nah, ini nih poin paling pentingnya. Pada dasarnya, sebuah foto itu adalah pesan. Ada komunikatornya, yaitu si fotografer, yang lagi ngirim pesan visual ke audiensnya. Ya kita-kita ini yang lihat fotonya. Ini hakikat yang harus kita pegang erat-erat. Terus gimana dong caranya balikin pesan itu ke dalam foto kita? Nah, jawabannya ada di konsep yang namanya fotografi ekspresi. Intinya, ini soal gimana kita menyalurkan dunia batin kita, perasaan kita, ke dalam sebuah gambar. Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Kata fotografi itu sendiri secara harfiah artinya melukis dengan cahaya. Simple tapi puitis dan kuat banget kan? Cahaya itu kuas kita. Terus, ekspresi. Apa itu? Ya, gampangnya ini tuh proses buat ngeluarin apa yang ada di dalam diri kita. Pikiran, perasaan, emosi, dan bikin itu kelihatan sama dunia luar. Dan pas kita gabungin keduanya, jeng-jeng, kita dapat yang namanya fotografi ekspresi. Jadi ini bukan lagi cuma soal ngerekam apa yang ada di depan mata kita, tapi benar-benar pakai cahaya buat cerita. Cerita yang datangnya dari dalam diri kita. Nah, yang keren banget dari fotografi ekspresi itu, foto kamu ya, cerminan diri kamu. Siapa kamu sebagai seorang pribadi, cara kamu mikir, apa yang kamu rasain, itu semua bakal kelihatan dan ngaruh banget ke foto-foto yang kamu hasilin. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget sih. Setiap foto yang kamu ambil itu bawa sebagian dari diri kamu. Dan lama-lama, kumpulan karya kamu itu bakal ngebentuk sebuah identitas visual yang ya cuma kamu yang punya. Teori dari Carl Jung ini juga ngasih perspektif yang menarik loh. Misalnya nih, seorang introvert, dia mungkin bakal lebih fokus ke detil-detil yang sunyi atau emosi yang lebih dalam. Sementara, seorang extrovert mungkin dia lebih tertarik sama interaksi yang dinamis antar orang dan lingkungan sekitarnya. Nggak ada yang lebih bagus ya, cuma beda aja. Dan justru perbedaan inilah yang bikin dunia fotografi jadi kaya banget. Oke, teorinya cukup dulu deh. Sekarang, yuk kita lihat gimana konsep ini benar-benar bekerja di dunia nyata. Kita bakal bedah beberapa foto dan coba gali cerita di baliknya. Coba deh, perhatiin dulu gambar ini. Judulnya, Cerita Pagi dari Alaska. Coba rasain energinya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain. Nah, yang bikin foto ini dapat banget, meskipun ini sebenarnya foto yang diatur atau konseptual ya, itu kemampuannya buat nangkap momen yang rasanya tuh otentik dan spontan. Kuncinya ya di situ, di kealamiannya. Coba kita pecah-pecah ya. Ada ekspresi bahagia yang tulus di muka anak-anak ini. Terus ada aksi daun-daun yang dilempar yang seolah-olah membekukan gerakan. Dan interaksi antar mereka juga jelas banget. Nah, semua elemen ini tuh nyatu, kerja bareng buat nyeritain sebuah kisah tentang serunya masa kecil yang bebas. Sekarang kita geser ke contoh kedua. Foto yang ini jauh lebih simple. Judulnya Tiga Banjar. Komposisinya nggak ribet sama sekali, tapi ceritanya wah kuat banget. Foto ini tuh nunjukin banget gimana properti sederhana dan bahasa tubuh bisa bercerita banyak. Ban bekas itu bisa jadi arena bermain imajinatif. Terus, cara mereka pegangan tangan itu nunjukin dukungan dan koneksi yang erat. Ini benar-benar kisah persahabatan yang diceritain tanpa perlu satu kata pun. Oke, abis lihat contoh-contoh tadi, kamu mungkin jadi mikir, gimana ya caranya saya mulai? Nah, tenang aja, bagian ini khusus buat kamu. Yuk kita lihat ada kerangka sederhana yang bisa kamu pakai buat mulai perjalanan kamu di dunia fotografi ekspresi. Prosesnya sebenarnya bisa dipecah jadi 4 langkah gampang. Pertama, temuin topik yang kamu benar-benar suka, yang bikin kamu semangat. Terus, pelajari lebih dalam soal topik itu.
Kalau udah, baru deh ambil kamera kamu dan coba wujudin ide itu jadi gambar. Dan yang paling penting, jangan malu buat minta masukan dari teman atau mentor. Justru dari situlah kita bisa berkembang. Jadi, ini nih gagasan utama yang perlu kita ingat. Anggap aja kamera kamu itu bukan cuma alat perekam, tapi perpanjangan tangan dari mata dan hati kamu. Sebuah medium buat kamu berbagi cara pandang kamu yang unik, yang nggak ada duanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba pikirin lagi pengalaman kamu, passion kamu, hal-hal yang penting buat kamu. Karena di suatu tempat di dalam sana, pasti ada sebuah cerita visual yang nunggu buat diceritain, dan cuma kamu yang bisa nyeritainnya. Sekarang, giliran kamu untuk nemuin cerita itu.